Kita jumpa lagi untuk membahas tentang ukuran pemusatan. Jika pada video sebelumnya kita membahas pada data tunggal, kali ini kita akan membahas data bergolong, baik untuk min, kemudian median maupun modus. Min untuk sampel lambangnya adalah X bar. Ini kita bisa cari menggunakan rumus jumlah frekuensi kali titik tengah kelas dibagi banyaknya data. Demikian juga untuk min pada populasi. Min pada populasi kita lambangkan dengan mu, di mana mu itu sama dengan sigma F kali X dibagi sigma F. F-nya F kecil. Untuk mencari median, kita bisa tuliskan rumus untuk mencari median atau ME itu sama dengan B ditambah L kali setengah N kurangi F kapital dibagi F kecil. Nah, apa itu B? B ini adalah tepi bawah kelas median. Kemudian L ini adalah panjang kelas. N di sini adalah banyak sampel atau banyak populasi. Banyaknya sampel atau banyak populasi tergantung datanya yang diketahui, sampel atau populasi. Selanjutnya F kapital itu adalah frekuensi kumulatif kelas median. Sementara F kecil di sini adalah frekuensi kelas median. Selanjutnya, apa itu kelas median? Kelas median adalah kelas yang memuat data ke setengah dari N. Jadi yang memuat data di tengah-tengah itu adalah kelas median. Berikutnya kita bisa mencari modus atau sama dengan MO. Kita tuliskan MO sama dengan B ditambah L kali D1 dibagi D1 ditambah D2. Kita perlu berikan keterangan bahwa yang dimaksud B di sini adalah tepi bawah kelas modus. Selanjutnya L itu adalah panjang kelas. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Sedangkan D2 itu adalah selisih frekuensi kelas
modus dengan kelas sesudahnya. Nah, ini adalah formula yang kita gunakan untuk menentukan modus pada data bergolong. Sebagai contoh di sini, data berat badan yang merupakan data bergolong dengan data seperti ini. Berat 40 sampai 48 sebanyak 4 orang, kemudian 49 sampai 57 7 orang, 58 sampai 66 10 orang, dan seterusnya. Dari data ini agar bisa kita olah, maka kita perlu menambahkan XI. XI itu adalah titik tengah kelas. Jadi untuk kelas ini 40 dan 48, maka tengah-tengahnya adalah 40 dan 48. Maka X untuk kelas pertama itu sama dengan 40 ditambah 48 dibagi 2. 40 ditambah 48 adalah 88, dibagi 2 hasilnya 44. Maka XI di sini kita tuliskan 44. Berikutnya yang bawah kita bisa cari XI-nya 49 ditambah 57 lalu dibagi 2. Berapakah itu hasilnya? Ya, betul. 53. Kelas ketiga 58 sampai 66 berapa tengah-tengahnya? 62. Bagus. Yang bawah adalah 67 sampai 75, tengah-tengahnya adalah 71. Betul. Dan yang kelas kelima tengah-tengahnya 76 dengan 84 adalah 80. Selanjutnya, nah ini kita garis. Untuk mencari min, kita perlu mencari F kali X. 4 kali 44. Berapakah 4 kali 44? 176. Lalu 7 kali 53. 7 kali 53 adalah 371. Berikutnya 10 kali 62. 620. 6 kali 71. 426. Dan yang 5, 3 kali 80. 240. Maka jumlah dari 176 ditambah 371 ditambah 620 ditambah 426 ditambah 240 adalah 1830. Dari hasil ini kita sudah peroleh bahwa 30 ini merupakan jumlah dari F atau sigma F. Sedangkan 1833 ini adalah jumlah dari F kali X. Betul. Dari data ini kita bisa peroleh bahwa dengan mengacu rumus yang sudah kita paparkan sebelumnya, kita bisa menentukan min atau rata. Kita tuliskan X bar sama dengan sigma F kali X dibagi sigma F. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa jumlah F kali X adalah dari sini 1833. Ini kita bagi dengan sigma F. Sigma F-nya adalah 30. Sehingga ketemu rata 1833 dibagi 30, yaitu 61,1. Nah, ini kilogram misalnya begitu. Jadi ternyata kita peroleh rata berat badan sebesar 61,1
1 kg. Begitu cara menentukan rata pada data bergolong. Cara mencari min atau rata pada sampel dan populasi sama. Bedanya hanya lambangnya saja. Jika pada sampel menggunakan X bar, pada populasi menggunakan mu. Teknisnya sama, jumlah dari seluruh nilai dibagi banyaknya nilai. Berikutnya kita akan mencari median atau nilai tengah, ME. Menggunakan formula yang sudah ada tadi. Nah, sambil mengingat-ingat, kita ingat apa? ME sama dengan ya B ditambah L kali setengah N kapital dikurangi F kapital dibagi F kecil. Apa itu B? B adalah tepi bawah kelas median. Oleh karena itu, kita perlu mencari kelas median terlebih dahulu. Kelas median itu memuat data ke setengah N. Setengahnya N itu berarti setengah dari N-nya itu sama dengan sigma F, ya, banyaknya data. Berarti setengahnya 30 sama dengan 15. Maka kelas median itu adalah kelas yang memuat data ke 15. Untuk mengetahuinya, kita perlu menuliskan frekuensi kumulatif. Jadi frekuensi kumulatif untuk kelas pertama adalah 4, ya, sama seperti frekuensinya. Lalu untuk kelas kedua 4 ditambah 7 11. Berikutnya ditambah 10 21, lalu ditambah 6 27, lalu ditambah frekuensi kelas kelima 30. Nah, dari data ini kita bisa tahu bahwa data urutan ke-15 itu berada di kelas yang ke-3. Di sini ini kelihatan ini. Dari frekuensi kumulatif ini kita tahu bahwa kelas pertama batas atasnya adalah data ke-4, kemudian kelas kedua data ke-11, dan kelas ketiga data ke-21. Sehingga data ke-15 itu terletak pada kelas ke-3. Selanjutnya, karena sudah ketemu kelas median, berikutnya kita menentukan B-nya. B itu adalah tepi bawah kelas median. Jadi tepi bawahnya, ini kan batas bawahnya 58. Nah, tepinya adalah 58 dikurangi setengah. Berapa? 57,5. Selanjutnya L itu adalah panjang kelas. Panjang kelas di sini adalah data dari 40 sampai 48 atau 49 sampai 57. Kita bisa menghitung dari 40 sampai 48, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 dan 48. Sehingga panjang kelasnya adalah 9. Berikutnya kita butuhkan lagi F kapital atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, berarti sebelumnya ini kelas median, sebelumnya frekuensi kumulatifnya adalah 11. Sedangkan F kecil adalah frekuensi kelas median, adalah frekuensinya di sini adalah 10. Selanjutnya kita substitusikan ME sama dengan B-nya 57,5 ditambah L. L-nya adalah 9 kali setengahnya N. Ini tadi sudah kita hitung, setengahnya N adalah 15 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median. 11 dibagi 10 sama dengan, apakah ini bisa langsung kita jumlah? Tidak bisa, karena ini penjumlahan, sementara 9-nya ini dengan kurung ini dikalikan, maka kita tidak bisa langsung menjumlahkan ini.
Hati-hati ya, seringkali saya jumpai adalah ini langsung dijumlahkan. Oh, tidak bisa. Ini harus dituliskan 57,5 lalu ditambah, nah, baru ini 9-nya dikalikan ini. 15 dikurangi 11, 4 per 10 sama dengan 57,5 ditambah, nah 9 kali 4 itu adalah 36, dibagi 10 itu 3,6. Maka kita bisa dapatkan median adalah 57,5 ditambah 3,6, sehingga kita dapatkan median sebesar 61,1. Sehingga sudah ketemu mediannya 61,1. Berikutnya kita akan mencari modus atau nilai yang sering muncul. Modus biasanya dilambangkan dengan MO. Kita ingat bahwa modus sama dengan B ditambah L kali D1 dibagi D2 ditambah D1. Apa itu B? B adalah tepi bawah kelas modus. Oleh karena itu, kita perlu mencari kelas modus terlebih dahulu. Kelas modus adalah kelas dengan frekuensi tertinggi. Di kelas modus itu F-nya tertinggi. Kelas pertama frekuensinya 4, kelas kedua 7, kelas ketiga 10, kelas keempat 6, kelas kelima 3. Sehingga kita bisa peroleh bahwa frekuensi tertingginya berada di kelas yang ketiga. Nah, di sini ini kelas modus. Ini adalah kelas modus. Dari sini kita bisa tuliskan bahwa B itu adalah tepi bawah kelas modus adalah 58 dikurangi 0,5 sama dengan 57,5. Selanjutnya L itu panjang kelas sama seperti tadi, dari 40 sampai 48 atau 49 sampai 57. Sehingga panjang kelas ini ya 9. Lalu D1. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti selisihnya 10 dengan 7. Nah, selisihnya 10 dengan 7 itu sama dengan ya 10 dikurangi 7 sama dengan 3. Sedangkan D2 itu sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, 10 dan 6. Jadi 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Setelah ketemu D1, D2, BL, maka kita tinggal substitusikan bahwa modus itu sama dengan ya, B-nya kita substitusikan 57,5 ditambah L-nya adalah 9 kali, nah, D1-nya adalah 3 per D1-nya 3 ditambah D2-nya 4. Sama seperti cara pertama tadi, kita tidak boleh menjumlahkan 57,5 dengan 9. Jadi harus dituliskan ulang 57,5 ditambah 9 kali, nah, 3-nya tetap per 3 tambah 4 7. Jadi 9 kali 3 per 7 sama dengan 57,5 ditambah 9 kali 3 27 dibagi 7. Ini sama dengan 57,5 ditambah 3,86. Ini kita bulatkan sehingga ketemunya 61,36. Jadi demikian caranya mencari modus data bergolong secara manual.
Selamat belajar, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.